Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Solikan, masih di kuliah online Stekom Kendal ya. Hari ini saya bersama kelas grafis 2018 ya. Kita gabung kelas pagi dan kelas sore. Iya. Saya coba cek dulu yang sudah hadir. Ya, yang sudah hadir ada Mbak Imas, kemudian Mbak Eli dan Mbak Nur Azijah ya. Ini Nur Azijah yang mana ini? Yang pagi apa yang sore ini? Ya, ini live chat saya kenapa nggak berfungsi? Oke. Ya, ini sudah muncul live chat saya, sudah muncul di layar ya. Saya ganti dulu live chatnya. Oke. Ya, ya silakan yang sudah datang bisa login di si akad ya, lalu presensi di bawah video yang sudah saya sediakan. Ya, ini Mbak Ajijah yang pagi sudah hadir. Oke. Kemudian yang kelas sore, ini saya gabung ya, Mbak Ajijah sore juga sudah hadir ya. Duo Ajijah sudah hadir ya, silahkan. Oke. Yang lain nanti silahkan menyusul untuk bisa hadir di si akad. Ya. Oke, pagi Pak. Ini pagi apa sore ini ya, Mbak Ajijah ya? Atau jangan-jangan Mbak Ajijah ini tidur dari subuh ya? Habis subuh tidur, ini baru bangun ya, dikira masih pagi ya. Nah, ini pagi ya. Oh, ini kelas pagi maksudnya. Tak kira ngucapin selamat pagi ya. Ya, Mbak Ajijah pagi hadir ya. Pagi Pak, saya kira tadi selamat pagi ya. Oh, ini sudah sore ya. Ya, ada Mbak Ajijah dua ya ini. Terima kasih sudah datang semua. Ini jam-jam rawan ya, rawan kita apa ya? Godaan untuk tidur ya. Ini besar sekali untuk sore dan pagi ya. Sore menjelang buka puasa itu enak tidur ya. Kita habis asar tidur, tahu-tahu bangun sudah maghrib ya. Ya, ya baik. Hari ini saya minta waktu untuk kita berdiskusi ya. Kita review kemarin yang semiotika desain bagi yang beberapa mahasiswa yang revisi atau bagi yang belum mengumpulkan ya. Jadi hari ini khusus untuk yang kemarin gagal atau tidak lolos pada konsep, hari ini akan saya bahas. Tentunya yang sudah berkirim ulang ya. Minggu kemarin sudah saya beri pengarahan bahwa deadline adalah hari Senin ya, supaya hari Selasa saya bisa membahas. Dan ini kita sudah hari Selasa, kita akan membahas uh, konsep bagi yang kemarin tidak lolos. Nah, yang kemarin lolos bagaimana? Ya silahkan dilanjutkan di tahap selanjutnya ya. Tahapannya apa saja kemarin? Konsep, media, ide, dan data. Yang sudah lolos konsep hari ini tidak saya bahas ya. Silakan langsung bersambung media, ide, dan data yang akan kita bahas kemudian. Untuk hari ini khusus saya membahas konsep yang kemarin tidak lolos dan sudah melakukan revisi. Ya, seperti itu ya. Oke, Pak, maaf ya, Nek. Nek itu bahasa apa ya, Nek? Nek gak bisa nyimak sampai akhir soalnya ini mau OTW pulang. Ya, silakan, tidak apa-apa. Yang mau pulang, pulang kemana ini? Pulang ke desa? Pulang kampung apa mudik? Ya, harus tahu bedanya. Bedanya pulang kampung dan mudik harus tahu ya. Kalau pulang kampung itu KTP-nya masih KTP kampung, dia kerja di luar kota, dia kuliah di luar kota, kemudian dia pulang kampung ya, itu pulang kampung. Kalau mudik itu dia sudah menetap di kota, sudah punya rumah, sudah punya penghasilan, sudah punya istri di kota. Oh, kemudian dia mudik ke kampungnya, itu mudik ya. Ya, itu versi saya sih. Yang benar bagaimana silakan ya, silakan dibahas sendiri. Itu tidak ada topiknya di sini. Ya,
Baik, terima kasih sudah ada 5, tadi 6 yang live ya. Terima kasih. Langsung saja saya mulai untuk pembahasan konsep ya. Oke, saya buka dulu. Ya, untuk kelas pagi dulu, ini saya buka kelas pagi dulu. Kemarin ini Mas Rajib 4 Mei, 3 Mei, 4 Mei. Ini saya pikir yang hari 4 Mei ini berarti apa namanya? Yang mengirim ulang ya. Ya, saya buka dulu. Oke, mulai Mas Alif. Mas Alif, saya nggak tahu nih Mas Alif sudah hadir atau belum. Mas Alif, Alif 3 Mei. Oh, ini Rajib. Rajib ini revisi apa enggak ya Rajib? Saya lupa. Ya, kita buka dulu punyanya Mas Rajib. Urut dari atas ya. Iya. Nah, ini punyanya Mas Rajib ya. Konsep perancangan simbol. Simbol yang ingin saya buat adalah simbol yang memberitahukan semua orang bahwasanya dia telah masuk ke dalam wilayah tanaman yang dilindungi dan tidak diperbolehkan mencabut tanaman, memotong tanaman, menginjak tanaman, atau apapun yang membuat tanaman rusak atau mati. Sebuah simbol yang memberitahukan untuk melindungi tanaman dan melarang merusak tanaman yang membuat ekosistem ada berubah. Ya, ini menurut saya ide baru ya. Saya coba browsing saja, apakah sudah ada. Kalau yang saya tahu biasanya dilarang menginjak rumput ya. Kalau ini lebih kompleks lagi, eh, apa namanya? Dilarang mencabut tanaman misalnya. Saya browsing aja. Mencabut tanaman. Kalau yang sudah ada itu dilarang menginjak rumput. Itu sering ada ya di taman-taman, dilarang menginjak rumput. Oke. Iya. Ada ya, ini ada. Ya, tapi ini secara umum ya dilarang apa namanya? Menginjak tanaman. Nah, yang sering dipakai itu dilarang menginjak rumput, dilarang menginjak tanaman. Itu yang sering dipakai dan sering ada kita lihat di taman-taman ya. Kalau punya Mas Rajib ini lebih kompleks, jadi dia eh, apa namanya? Dilarang mencabut, memotong, menginjak tanaman ataupun apapun yang membuat tanaman itu rusak atau mati. Saya tidak tahu ini simbolnya nanti berbentuk apa, tapi menurut saya ini bagus ya. Ini bisa di apa namanya? Diterapkan pada wilayah hutan lindung, perkebunan atau pertanian taman sehingga menjadikan taman tersebut menjadi wilayah yang harus dilindungi. Ya, tidak apa-apa, ini silahkan dilanjutkan Mas Rajib. Nanti sampai eh, ke data dulu ya, untuk visualisasi kita minggu depannya lagi. Dilanjutkan nanti media, ide, dan datanya seperti apa. Ya, oke, itu untuk Mas Rajib. Idenya bagus. Ya, kemudian yang kedua punyanya Mas Alif. Ya, Mas Alif ini sebelum hadir ya. Ya, konsep pengertian simbol atau lambang adalah yang mewakili sesuatu berdasar kesepakatan baik sengaja atau tidak sengaja. Betul? Ini sudah ada di materi. Pada tugas ini saya ingin membuat simbol dilarang nyetrum ikan. Wow, ini juga baru ini ya. Kurang lebih nanti terdapat gambar siluet ikan dan ikon listrik yang dicoret. Simbol ini menerjemahkan konsep dari sisi bahasa dan segmentasi audien yaitu masyarakat umum. Ikon ini cocok diletakkan di area sungai ataupun danau. Oke. Tetapi tidak semua sungai atau danau itu dilarang dipancing ikannya ya. Oh, kalau dipancing boleh ya. Kalau yang dilarang itu setrum ya, betul ya? Oke, ini ide bagus ini Mas Alif ini. Saya juga belum pernah melihat dilarang nyetrum ikan coba. Oke, tidak ada simbol yang muncul di sini ya. Ini menandakan simbol ini akan benar-benar baru ya.
Yang ada hanya peringatan dilarang nyetrum ikan ya. Hanya berupa teks sehingga kita kadang sukar menerjemahkannya ya. Atau dengan bahasa teks itu orang cenderung kurang tertarik untuk membaca. Berbeda ketika kita menggunakan simbol atau gambar. Nah, ini saya kira ini Dano. Ternyata ini dilarang memanjat ya. Gambarnya Spiderman dicoret ya, kreatif sekali ya. Oh, dilarang buang air besar. Saya kira ini pohon dilarang memanjat ya. Gambarnya Spiderman. Ternyata dilarang buang air besar. Ya, ini juga contoh menarik ya, dilarang buang air besar. Tapi untung nggak ada yang bikin ini. Oke, bagus. Dilarang nyetrum ikan ya. Silahkan dilanjutkan. Siapa tahu ikon ini nanti bisa dipublikasikan desainnya di media sosial sehingga bisa dilirik oleh instansi terkait atau pemerintahan atau di masyarakat ya, supaya nanti ada aplikasi ke sana dan benar-benar dilaksanakan. Ya, bagus Mas Alip, idenya bisa dilanjutkan. Oh, ini kamera saya miring ini. Oke. Ya, kamera saya miring ternyata. Ya, maklum, sudah mendekati buka puasa jadi agak miring-miring ya. Ya, saya baca komentar Mbak Ajijah pulang ke rumah Pak habis kerja. Ya, pulang ke rumah ya, hati-hati di jalan. Waktunya berbuka puasa ya. Sangu mimi biasanya ya, bawa bekal minuman. Barangkali di jalan sudah waktunya buka, bisa disegerakan berbuka puasa. Oke, saya lanjut untuk yang berikutnya. Tadi terima kasih Mas Alif. Mungkin hari ini tidak datang, nanti bisa dilihat kembali videonya ya. Idenya cukup menarik ya, dilarang nyetrum ikan. Oke, selanjutnya Mas Kukuh. Mas Kukuh ini juga belum hadir ya, saya lihat tadi belum hadir. Dilarang mengkicing ya. Dilarang mengkicing ya. Konsep ini saya ambil merupakan simbol dilarang mengkicing, gambar batu nisan atau kicing nisan, yaitu penanda atau pemberitahuan kepada seluruh warga masyarakat bila mana keluarga yang meninggal dan dimakamkan agar tidak mengkicing makamnya. Alasan, apa ini alasannya? Saya ambil konsep itu karena di setiap daerah mungkin melarang bila makam tersebut dikicing dengan alasan bila makam tersebut sudah berusia lama, bahkan sudah tidak dikenali, supaya bisa digunakan untuk digali kembali dan dapat untuk memakamkan jenazah orang baru meninggal atau tidak memakan banyak ruang untuk pemakaman karena tanah untuk pemakaman pun terbilang terbatas. Ya, ini Mas Kukuh bikin kalimat luar biasa ya. Ini dari awal sampai akhir nggak ada titiknya di tengah, nggak ada komanya ya. Langsung kita baca seperti kereta api panjang sekali ya. Berapa kata ini? Ya. Wah, luar biasa, panjang sekali. Ini kalau satu nafas itu bisa menggeh-menggeh ya. Penerapan untuk pemasangannya pun kita tempatkan atau ditempelkan di tembok pintu masuk ke makam agar penanda tersebut jelas oleh masyarakat. Ya, ini juga ide yang baru menurut saya ya. Saya belum pernah melihat himbauan atau simbol dilarang mengkicing kecuali hanya teks. Ya, yang biasa dipakai teks ya. Saya ketikkan dilarang mengkicing. Oke. Tidak ada simbol yang mengarah ke sana ya. Yang ada hanya teks ya, dilarang pasang kicing ya. Silakan ini dilanjutkan, ide yang bagus. Nanti dipublikasikan benerannya. Hukum memasang kicing di atas makam. Wah, ini malah ditambah sepeda motor ya. Lebih parah lagi ini. Oke. Ya. Oke, saya lanjut lagi. Terima kasih Mas Kukuh ya. Idenya bagus sekali, dilarang mengkicing ya. Ya, cukup. Saya lanjut
Ini saya close supaya tidak mengganggu. Asara jasa. Ini revisi ya kayaknya ya. Para tamu yang berkunjung ke rumah tidak tahu letak tombol bel rumah, sehingga bel rumah terkadang malah terabaikan. Maka dibutuhkan satu petunjuk bahwa tanda yang berguna untuk menunjukkan bahwa di rumah itu terdapat bel. Maka dari itu, pada proyek ini saya akan membuat tanda berupa kalimat permohonan kepada para tamu untuk memencet tombol bel. Ini akan lebih sopan dibanding hanya berupa kata bel. Pada tanda ini juga dilengkapi arah dan ikon supaya mempermudah orang untuk menemukan letak tombol bel itu sendiri. Saya buka dulu. Asa ini kemarin sudah pernah mengirimkan atau belum ya? Saya itu mudah lupa ya. Jadi yang kemarin bagaimana ini? Tunjukkan revisi. Ya, saya buka dulu yang versi lama. Ya, ini sama ya, tetap temanya bel tapi dia menyempurnakan ya. Jadi ada penunjuk. Ya silahkan, tidak apa-apa lah dilanjutkan ya. Meskipun ini sudah banyak dipakai ya simbol bel. Cuman perbedaannya ini ada tambahannya ya supaya lebih mudah dipahami. Tidak hanya kata bel saja. Yang sudah ada beredar kan hanya simbol bel dan kata bel. Tetapi di punyanya Mas Asa ini ditambahkan ya. Ya, berupa kalimat permohonan kepada tamu untuk memencet tombol bel. Ini akan lebih sopan dibanding hanya berupa kata bel. Ya, kalau memang alasannya itu ya silahkan dilanjutkan. Meskipun dengan kita menggunakan simbol, ini fungsinya apa? Untuk memutus kata-kata yang terlalu banyak ya. Nah, jadi memang tujuan simbol ini kita mewakili kata yang begitu panjang hanya dalam sebuah gambar. Contohnya ya tadi permintaan untuk memanjat bel cukup kita wakili gambar bel sambil ada gambar tangan. Ini namanya ya disuruh memanjat bel. Itu ya Mas Asa ya. Ya saya tidak melarang kalau memang alasannya supaya lebih sopan ya silakan, tidak masalah, dilanjutkan saja. Ya terima kasih ada Mas Galih hadir dan Mas Ilham Burhanuddin ya, hadir ya. Mas Ilham ini petualang ya, seorang petualang. Dia tiap hari berpetualang dengan angan-angannya ya, luar biasa ya. Ya, saya lanjut. Selanjutnya ini Mas Asa sudah. Ya, sambil menunggu berbuka puasa, kita berkuliah dulu. Saya reload. Punyanya siapa ini? Oh, gagal buka. Ini punyanya Indri dan siapa ini? Oh, Lulu. Lulu belum. Ini pasti Lulu. Yang satu punyanya Indri. Saya ulang lagi bukanya. Lulu. Kemudian Indri. Ya, Indri Spasianti. Indrianti. Oke, saya buka dulu koneksi saya bagaimana ini. Ya. Ya, mungkin koneksinya agak melambat sehingga muncul buffering ya. Jadi mohon maaf bila muncul buffering di sana. Oke. Semoga ini tidak terputus ya. Oke, koneksi kembali berjalan. Oke, koneksi sambil berjalan. Oh, ini gambarnya hilang ini. Gambarnya hilang. Apakah di sana gambar saya hilang ini ya? Silahkan apa namanya? Diketik di komentar ya. Ya, koneksi saya terdeteksi putus dan menyambung kembali ya. Jadi tadi sempat putus dan sekarang nyambung. Tetapi live streaming kita sudah selesai. Oke. Ya, mohon maaf live streaming terputus di durasi yang ke-18 ya. Oke.
Oke, baik, ini kita record masih jalan, jadi ini saya lanjutkan masih dalam posisi record ya. Kita lanjutkan offline ya. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, koneksi saya terputus dan ini akan tetap saya lanjutkan offline. Nanti setelah ini saya upload linknya di si akad dan juga di grup WA. Baik, saya lanjutkan. Masih ada beberapa. Ya, Mbak Indri. Kemudian Mas Lulu. Ya, saya buka. Ya, konsep dari peta. Peta sendiri merupakan representasi dari ruang 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Untuk ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta adalah kartografi. Ini apa ini? Ini mau bikin apa ini Mbak Indri ya? Ya, ini saya belum jelas ini Mbak Indri. Kita tidak bisa bertanya tentang konsepnya. Oh iya, ini tanggal 29 April ya. Ini sudah saya komentari kemarin dan belum ditulis revisinya. Berarti ini saya abaikan saja ya. Ini belum mengirimkan revisiannya. Kemudian selanjutnya punyanya Mas Lulu. Ini tidak bisa saya buka. Lulu. Oke, Lulu di mana Lulu ya? Ya, Lulu ini seringkali ketika berkirim tugas tidak bisa saya buka ya. Jadi seringkali ya. Jadi sebelum dikirim perhatikan apa namanya, apakah filenya sudah benar ataukah belum. Ya. Ya, mohon maaf koneksi terputus. Ya, nanti saya share link YouTube-nya ya. Ya, saya ketik di sini, mohon maaf koneksi terputus. Ya. Silakan nanti yang belum absen bisa absen ya. Ya. Kemudian nanti saya share link YouTube-nya. Oke, sudah saya ketikkan di grup apa namanya? WA grup. Kemudian ini saya juga menginformasikan punyanya Mas Lulu ya. Punya Lulu tidak bisa dibuka. Oke. Ya, ini saya close saja punyanya Mas Lulu. Nah, untuk kelas pagi sudah selesai. Kita review bagi yang mengirimkan revisi ya. Yang tidak mengirimkan revisi tidak saya apa namanya? Tidak saya baca. Ya. Selanjutnya saya akan mereview kelas malam. Ya. Di sini ada yang masuk, ada tambahan 3 ya. Yang pertama punyanya Mas Ilham. Ya, konsep gambar ikon ini tentang budayakan antri. Dilarang satu motor 3 orang. Ini apa ini? Antri apa satu motor 3 orang ini? Adanya gambar tersebut bertujuan untuk masyarakat untuk selalu bersikap disiplin, tertib, rapi, dan sopan. Ikon tersebut biasanya diterapkan di bank, kantor pos, atau tempat umum. Konsep gambar tersebut tentang ketertiban lalu lintas, bahwa setiap pengendara motor dilarang untuk berboncengan lebih dari 1 orang. Konsep gambar ikon tersebut tentang ketertiban untuk pengendara, bahwa setiap pengendara dilarang untuk mengendarai dengan kecepatan tinggi. Oh, ini Mas Ilham ini maksudnya dia menawarkan 3 buah konsep. Ya, mungkin seperti itu. Konsep pertama itu tentang budaya antri. Kemudian konsep kedua dilarang satu motor 3 orang. Dan konsep ketiga dilarang ngebut. Ya, ada 3 konsep yang ditawarkan, nanti dipilih yang mana. Kalau menurut saya ini yang satu motor 3 orang ini diabaikan saja ya. Bukannya tidak boleh. Di era sekarang pun satu motor harus 1 orang kan, ada himbauan seperti itu, dilarang berboncengan karena kita harus menjaga jarak 1 meter dalam kondisi pandemik COVID-19. Oke. Kemudian ada 2 lagi, dilarang ngebut, dan yang satu budayakan antri. Saya akan mencari simbol budayakan antri. Ya.
Ya, ini memang sudah banyak ikon beredar budayakan antri, meskipun pada bank, di dinding bank, itu saya juga belum pernah ada menemukan simbolnya ya. Simbol antri di bank coba. Ya, hampir tidak ada yang berupa simbol, biasanya berupa teks ya, batas antrian atau harap antri. Belum ada yang berupa simbol atau gambar. Jadi silakan Mas Ilham nanti dipilih satu saja yang budayakan antri ya. Saya tulis di sini ya. Silakan dilanjutkan konsep yang budaya antri. Yang lain diabaikan. Ya, ini langsung saya jawab di Edmodo saja ya Mas Ilham ya. Terima kasih sudah mengirimkan 3 konsep. Ini satu yang saya terima. Ya, baik, selanjutnya ini punyanya Mas Galih ya. Ini kemarin Mas Galih terjadi pertikaian ya. Bukan pertikaian tapi perebutan ide. Bahwa idenya sama dengan punyanya Mbak Friska. Ini ternyata Mas Galih yang mengalah ini ya. Ya, soft dalam sholat. Bila soft rapat dan lurus, maka pahala yang didapat berjamaah akan lebih sempurna. Menurut artikel yang saya baca menerangkan bahwa apabila makmum tidak merapatkan dan meluruskan softnya, maka sholatnya akan makruh. Yang terdapat di masjid ini cuma penunjuk mengenai barisan soft, tetapi belum ada tentang merapatkan soft. Maka dari ini saya membuat konsep ingin membuat rambu tentang merapatkan soft sholat berjamaah, yang bergambar seperti orang sholat dan softnya rapat. Dengan tujuan orang yang melihat langsung bisa menyesuaikan tanpa harus menunggu perintah dari imam. Ya betul, memang salah satu keutamaan sholat adalah merapatkan softnya. Meskipun sekarang ini ya ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, bahkan di beberapa masjid pun softnya sudah mulai berjarak ya. Masalah hukumnya seperti apa saya tidak membahas di sini ya. Intinya ini anjuran pemerintah. Untuk softnya memang dianjurkan berjarak paling tidak diseling satu ya, satu diisi satu kosong, satu diisi satu kosong dan seterusnya. Nah ini dilakukan untuk menghindarkan penyebaran COVID-19. Ya, jadi konsep ini bagus ya, sudah benar, silahkan nanti dilanjutkan. Meskipun aplikasinya belum bisa diaplikasikan pada bulan-bulan ini ya, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya, itu ya Mas Galih ya. Ya, silakan dilanjutkan meskipun kita belum bisa mengaplikasikannya dalam waktu dekat. Oke. Ya, simbol. Ya, saya mencari ini juga ada ya. Ini ilustrasi tentang rapatkan soft. Ini ilustrasi ya, bukan simbol. Ya. Oke, meskipun ini sudah ada ikon yang beredar, tapi tidak masalah. Silakan nanti dilanjutkan ya. Ya, dilanjutkan untuk simbol luruskan soft dalam sholat. Oke. Ya, selanjutnya punyanya Mas Hendaru. Ya, punyanya Mas Hendaru ini dia bikin tentang apa ini? Saya ingin membuat simbol larangan untuk tidur di aula masjid karena banyak orang yang sering tiduran, bahkan ada yang sampai tertidur. Dengan simbol yang akan saya buat adalah gambar orang tidur dengan dicoret garis merah miring. Ya, memang di beberapa masjid, banyak kali masjid atau musola memang dilarang tidur di dalam ya. Kalau di teras masih boleh. Kalau untuk di dalam memang dilarang. Karena apa? Mengkhawatirkan ada najis yang jatuh di dalam. Ya. Saya coba lagi untuk simbol dilarang tidur di masjid. Oke, saya buka dulu, barangkali ada. Ya, di sini sudah muncul juga ya. Oke, di sini muncul simbol dilarang tidur. Gambarnya orang tidur kemudian disilang. Jangan nunggu adzan maghrib sambil tidur. Oke. Jangan melanggar 6 hari ini ketika tidur. Ya, ini sudah ada ya.
dampak tapi ini sudah diaplikasikan ke simbol berikutnya atau belum? Saya belum tahu. Oke, saya cek dulu. Punyanya Mas Hendaru ya. Saya ingin membuat simbol larangan untuk tidur di aula masjid karena banyak orang yang sering tiduran ya. Simbol ini yang saya buat adalah gambar orang tidur dengan dicoret garis merah. Ini sama persis ya. Simbol gambar orang tidur kemudian dicoret gambar merah. Mungkin ini yang dimaksud ya. Ya, saya coba aja di browsing aja. Dilarang tidur di masjid. Oke. Ini sudah ada tanda bahaya, kemudian segitiga ya, dilarang tidur di masjid sudah ada. Ini sudah ada, sudah banyak dipakai mas, ya. Silakan kalau memang mau dipertahankan ya ada yang harus dirubah, ada yang dimodifikasi. Kalau memang tetap ini tidak boleh dilanjutkan ya. Silakan ganti konsep yang lain karena ini sudah dipakai orang ya. Dilarang tidur dalam masjid, yang tidur adalah kucing. Ya ini contohnya sudah pernah dipakai ya. Saya simpan. Dilarang makan dan dilarang tidur di masjid. Iya. Oke, di sini langsung saya ketik ya. Maaf, simbol ini sudah ada dan sudah dipakai. Silahkan cari yang lain atau bisa menunjukkan sisi keunggulannya. Ya, kalau memang tidak bisa menunjukkan sisi keunggulannya, fungsinya sama ya silakan diganti ya. Ini sudah pernah dipakai orang. Oke, selanjutnya sudah habis ini ya. Tadi Mas Lulu berkomentar bahwa dia sudah mengirimkan ulang ya. Saya coba Mas Lulu ada di sini ya. Saya refresh dulu. Oke, saya cari punyanya Lulu. Ya, dikirim tanggal 5 Mei jam 16.55. Baru saja. Oke, saya buka. Ya, batas suci. Batas suci bertujuan untuk memastikan kesucian lantai masjid ya. Batas suci, maaf bukan. Biasanya ketika tempat tadi terpampang papan pemberitahuan yang bertuliskan batas suci, maaf buka alas kaki. Ya. Oke, panjang sekali ini ya. Wah, ini tidak saya baca semua ya. Ini saya keburu buka puasa ya. Dan ini ngantuknya sudah luar biasa ini. Saya ngajar sambil ngantuk. Ya. Dan apalagi ini kita koneksi live-nya terputus sehingga saya tidak bisa interaksi sehingga menyebabkan saya lebih ngantuk ini. Kita interaksi di grup WA ini ya. Oke, saya cari di sini simbol batas suci. Ya, simbol batas suci. Ya, ini sudah ada Mas Lulu ya, sudah ada sama persis dengan punyanya Mas Lulu ya. Sama persis. Ya, oke, ini sudah banyak dipakai ya. Mohon maaf, ini sudah banyak dipakai, jadi tidak bisa kita lanjutkan ya, kecuali memperlihatkan sisi positifnya atau sisi keunggulannya. Ini sudah pernah dipakai. Ya, ini saya screenshot ya. Ya, oke. Saya pakai grup WA ya. Punya Mas Lulu. Punya Lulu sudah banyak dipakai orang. Ya, silahkan cari konsep yang lain. Oke, ya silakan Mas Lulu mencari konsep yang lain atau bisa menunjukkan sisi keunggulan dari konsep yang sudah ada. Ya, silakan nanti dicari sisi konsep yang sudah ada itu keunggulannya apa.
yang kita buat yang barusan ini keunggulannya apa dengan yang sudah ada. Kalau memang ada ya silakan dilanjut. Kalau tidak ada fungsinya sama dengan yang sudah ada tadi ya silakan diganti konsep yang lain. Ya, seperti itu ya Mas Lulu ya. Sudah cukup jelas semuanya ya. Ini kita tidak bisa live chat karena koneksi terputus. Ya baik, saya ucapkan selamat menanti buka puasa. Kuliah sore ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.